Omsetnya menurun itu. Tambah menyusut, toko sepatu. Nah, Bu Iren ngasih usulan, buka aja rumah makan. Si Endang itu kaget, kaget karena apa? Karena pembelinya itu banyak Mang Nah, itu sop daging, sate. Nah, sate itu petis ya kayak di Indonesia itu gaya masakannya itu gaya kulinernya itu ada yang pakai bumbu kacang, ada yang pakai apa namanya kecap. Saya penguasa Gunung Kawi. Ya, betul apa yang dikatakan Kisuma itu. Penguasa Gunung Kawi. Ini tubuh ini sukmanya sudah di penjara di Gunung Kawi saya. Diajak ke dokter, di ronsen, di scan, nggak ada penyakitnya kata dokter. Di negeri jauh angin membawa kabar tentang satu gunung yang dianggap sakral, Gunung Kawi. Namamu bergaung lintas lautan, menceritakan ritual pemberi kekayaan instan, membawa harapan kelam untuk menukar jiwa. Demi harta dan tahta yang penuh dusta, ritual di Gunung Kawi sudah menjadi legenda, hingga dilakukan oleh bos kerabat Mas Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Dan rezekinya juga banyak, melimpah. Amin. Amin. Sobat, amin. hari ini kita menyaksikan kembali narasumber yang sudah pernah hadir di Malam Mencekam. Namanya Mas Puri. Puri. Oke, Mas Puri ya, waktu itu kisahnya yang ini nih. Tempat kos-kosan yang angker dan keramat ya. Betul. Masih ada tempat kos-kosannya? Masih. Dikontrakin. Lagi dikontrakin. Tapi sama... kos-kosan juga? Enggak kos-kosan. Cuma satu gelondong, satu rumah dikontrak. Tempat tinggal? Di tempat tinggalin. Sama satu keluarga besar. Kapan melihat terakhir? Baru 3 hari yang lalu kebetulan saya lewat itu. Loh, kos-kosan yang dulu saya jaga yang angker sudah ditempatin orang, sudah dikontrak orang. Kos-kosan ya, kenangan turunan ya? Arab. Oke, yang ini kisahnya juga menarik. Tahun 2016 ya? Ya, di awal 2016 betul. Jadi ini menyelamatkan korban pesugihan lah, bisa dikatakan gitu ya? Betul Bang betul. Saudara ya? Masih saudara jauh. Perempuan? Jauh. Perempuan, Endang namanya. Itu mau TKI ya? TKW sudah menjadi TKW tahun 2012. Nah ini pemberangkatan yang kedua kalinya. Kesibukan apa Mas Puri sekarang? Kalau sekarang udah nggak jalan lagi nggak. Cuma ya jasa pengamanan aja Bang. Ada yang minta dikawal, ada yang suruh jaga toko, apa itu jasa pengamanan. Kalau sekarang. Bukan ormas ya? Bukan ormas yang Bukan ormas yang keliling toko gitu, LSM bukan, pribadi aja. Oke. Baik, nah sobat jangan kemana-mana, kita segera dengarkan kisah dari Mas Puri 2016. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Puri. Ini Mang cerita awal tuh di tahun 2016. Saya masih jualan sama istri, jualan kopi di warung kopi. Nah, tiba-tiba saudara jauh saya, si Ahmad datang ke warung. Biasa ngobrol silaturahim apa. Nah, terus tiba-tiba ngajak, Mas Puri ikut yuk ke Kuningan. Ngapain ke Kuningan? Tuh adik saya mau berangkat ke Taiwan untuk kedua kalinya. Yuk kita ke Kuningan. Nah terus kita antar ke kantor pelampungan di Jakarta itu. Ya saya ngomong dulu dong sama istri ya. Ya Mat ya.
Gitu. Oke. Nah, terus saya ngomong sama istri, ya istri boleh bang, nggak apa-apa. Gitu. Berangkat sama Ahmad ke Kuningan. Dari Kuningan nginap 1 malam. Nah, besoknya berangkat kedua orang tua Endang dan Ahmad beserta saya. Berangkatlah ke Jakarta, ke kantor penampungan di daerah itu. Ke Jakarta nyampe siang hari, langsung ke kantor penampungan tuh Mang Endang, Ahmad dan kedua orang tuanya masuk ke kantor. Saya karena ngerasa sekedar saudara, kerabat jauh, ya saya di luar. Terus saya keliling-keliling tuh Mang keliling-keliling kantor dan tempat penampungan, keliling-keliling. Nah, saya ngelihat ada orang rame-rame itu. Saya penasaran. Nah, saya masuk ke situ, saya jalan situ dan masuk ke ruangan itu. Itu ruangan itu agak terbuka itu Bang luas juga itu, semacam ruang meeting. Nah, saya masuk, saya dengar itu pengurus kantor TKW itu ngomong ngasih briefing ke para calon-calon TKW. Mbak, kalau pergi ke TKW, kalau mau jadi TKW di Taiwan, siap-siap mandiin anjing, siap-siap makan daging anjing, siap-siap mandiin, itu pun melihara babi, kan ada babi peliharaan, dan siap-siap makan daging. Kalau nggak mau, sudah jangan jadi TKW di Taiwan, ke Arab aja sana, ke Arab Saudi, ke Qatar, Kuwait. Kalau ke Taiwan, ya itu risikonya. Silakan. Pasti itu ya? Itu pasti itu. Itu pasti karena saya dengar betul Mang dengar betul kalau pengurus itu bilangnya begitu. Briefingnya itu. Saya menyaksikan sendiri, ngedengar itu tuh. Saya kembali keliling, saya sambil Mang kayak bicara sendiri ya, merenung ataupun berpikir sendiri gitu Mang kok bisa ya gitu tuh. TKW kita, orang-orang kita jadi TKW ke Taiwan. Itu yang saya lihat itu Mang itu di TKW-nya itu tuh muslim itu Mang, muslimah itu, berjilbab, berkerudung itu. Kok bisa ya, saya berpikir itu. Orang Islam kok pergi ke TKW makan babi, makan daging, makan daging anjing. Kok bisa-bisanya? Kenapa ya majelis ulama enggak menyelidik ke situ? Kenapa diperbolehkan? Saya bertanya-tanya terus dalam hati itu. Apalagi ini kerabat jauh saya. Ya ampun, ya Allah kok mau ke Taiwan. Berarti Endang ini nih, karena udah pernah jadi TKW di tahun 2012, otomatis sudah makan ini. Saya udah berpikir ke situ. Saya udah berpikir ke situ Mang Di kota itu juga? Ya satu bos itu kan. Maksudnya negara Taiwan juga? Negara Taiwan, satu majikan Pak Erik dan Bu Iren. Itu karena si Endangnya itu kerjaannya bagus, ya dipakai lagi sama Pak Erik sama Bu Iren. Saya pikir apa di penampungan ini aja yang memang mencari bos-bosnya, banjikan majikannya itu makan daging dan daging. Kemungkinan penampungan lain nggak begitu. Saya pikir gitu. Bisa aja satu penampungan ini. Sambil saya berpikir ya, saya merenung ya, saya ketemulah sama mereka lagi. Mereka udah keluar kantor, terus ngajak pulang. Saya pengen cerita soal daging babi, soal makan daging babi. Pengen cerita, tapi berat lidah saya itu. Jadi makanya saya nggak berani ngomong lah apa yang saya dengar itu. Cukup saya sendiri yang dengar. Pulanglah. Saya, Ahmad, kedua orang tua Endang pulang. Saya pulang ke Cirebon sama Ahmad dan kedua orang tua Endang. Dan kedua orang tua Endang pulang ke Kuningan Mang karena memang rumahnya di Kuningan. Pulang ya, saya cerita ke istri, sampai istri juga kaget, kok bisa makan daging babi
sudahlah yang itu mungkin di satu penampungan itu, mungkin di penampungan lain kan nggak begitu. Cerita Endang berangkat ke Taiwan, nah, Endang selalu komunikasi itu Mang sama orang tuanya, sama ayah ibunya, selalu telepon dan selalu bercerita kejadian-kejadian yang dialami di Taiwan. Jadi Bu Iren itu punya 2 anjing pudel untuk anaknya yang paling kecil, anaknya 3 tuh Mang Yang paling kecil dikasihlah 2 anjing pudel, dan itu si Endang menjaga anjing pudel dan mandiin, ngasih makan, itu kerjaannya. Di samping bebersih rumah itu Mang bebersih rumah, cuci pakaian, nyetrika. Itu rumah itu 2 lantai Mang Jadi ada kamar utamanya di bawah, kamar anak-anak ada situ, ada 2, dan ada kamar di pojok. Itu kamar itu tempat semacam gudang begitu. Nah si Endang ada di atas. Jadi Endang cerita ke Mas Puri. Iya, cerita ke kondisinya orang tuanya, gitu. cerita ke orang tuanya, terus cerita ke Amar dan saya gitu Mang Selalu bercerita. Dan saya selalu komunikasi terus sama orang tuanya juga, sama Amarnya itu, karena memang kerabat jauh ya. Di suatu hari si Pak Erik tuh ngeluh ke istrinya, tapi dalam bahasa Taiwan. Nah, si Endang kan paham. Ngeluh toko, kan punya toko itu Pak Erik itu, toko sepatunya itu omsetnya menurun itu. Tambah menyusut, toko sepatu. Itu gimana ya? Apa usaha apa lagi, kata Pak Eriknya. Nah, Bu Iren ngasih usulan, buka aja rumah makan. Rumah makan apa? Nah, kata Pak Erik, rumah makan kuliner gabungan kuliner Taiwan dan Indonesia, karena Bu Iren itu asli orang Indonesia Mang dan sudah menjadi warga negara Taiwan. Bu Iren dikawin anak, 3 anak laki-laki semua. Nah, terus Pak Erik nanya, ya udah buka aja selagi masih ada modal. Nah, ini buka itu Mang warung makan itu, rumah makan itu buka. Itu sop daging babi, sate babi. Nah, sate babinya itu persis ya kayak di Indonesia itu, gaya masakannya itu, gaya kulinernya itu ada yang pakai bumbu kacang, ada yang pakai kecap. Kalau di Indonesia kan dikenalnya kan kalau pakai kecap kan sate Tegal gitu. Nah, ini bedanya, kalau sate Tegal itu daging kambing, domba, kalau di sana daging babi. Nah, jadi si Endang itu di samping ngurus anjing pudel dan anak yang paling kecilnya yang masih TK, dan tiap hari juga diajak ke rumah makan Mang rumah makan yang baru dibukanya itu setiap hari yang dilihat sama Endang itu jarang pembeli. 1 minggu pembeli ada, tapi sedikit lah Mang 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan pun ya sepi. Nah, Pak Eriknya ngeluh, kalau begini terus ya bisa bangkrut, uang sudah nipis, gimana caranya. Nah, Bu Iren pagi-pagi ketika sarapan, nah itu kan di sampingnya kan ada Endang bawa ngedampingin anak yang paling kecilnya Mang jadi ngedengar. Itu Endang tuh ngedengar langsung pembicaraan Pak Erik dan Bu Iren. Nah, kata Bu Iren, ya Pak, kita ke Indonesia saja Pak, ke negara Indonesia. Kita nanti ke papa mama, karena mau ngelihat cucunya, udah kangen. Dan kita nanti bakal ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu di mana? Itu ada di Indonesia Pak. Untuk apa? Ke Gunung Kawi. Kita ambil pesugihan Pak. Nanti kalau kita dari Gunung Kawi, yang saya dengar kata Bu Iren, setiap yang datang ke Gunung Kawi itu nanti kaya raya Pak. Masa? Betul Pak. Ayo kapan Pak kita ke Indonesia terus ke Gunung Kawi? Udah nanti saya pikirin dulu, kata Pak Erik.
kita lihat dulu rumah makan nih masih nggak laku atau laku. Kita lihat dulu. Ditunggu 1 minggu kemudian masih juga pembeli sedikit dan mengalami kerugian besar itu. Nah terus Pak Erik setuju. Ayo Bu, kita berangkat ke Indonesia, ke negara Indonesia dan ke Gunung Kawi. Berangkat Pak Erik dan Bu Iren dan 3 anaknya berangkat semua ke negara Indonesia, sedangkan Endang ditinggal di rumahnya di Taiwan untuk jaga rumah, untuk bersih rumah. Emang Pak Erik dan Bu Iren pergi ke Gunung Kawi, bahkan anak-anaknya pun tidak ikut, ada di Jakarta di oma opanya. Pulang dari Gunung Kawi pun nggak cerita apapun, baik di kedua orang tuanya maupun ke Endang pun nggak cerita apapun. Proses di Gunung Kawi pesugihannya ya? Gimana nggak diceritain tuh Mang Berapa lama dia di Gunung Kawi? Cuma 1 hari tuh Mang Sebentar ya? Sebentar. Jadi ke Indonesia itu hanya beberapa hari 3 aja? hari. Hanya 3 hari. Karena mengejar waktu. Si Pak Eriknya karena punya toko sepatu dan rumah makan. Terus uang juga menipis. Pulang ke Taiwan, Endang itu ngangkat barang. Angkat barang Bu Iren. Nah, di situ ada hiyo yang bertulisan Gunung Kawi. Dan juga ada bungkusan, si Endang nggak tahu itu bungkusan apa. Tapi kata Bu Iren, Endang jangan buka-buka ya. Yang barang-barang ini langsung dibawa ke kamar yang pojok. Taruhlah barang itu. Ya, termasuk tadi hiyo yang panjang itu yang ada tulisan Gunung Kawinya. Taruh di kamar, keluar. Setelah keluar, Bu Iren manggil, Endang kesini. Iya Bu. Nanti jangan pernah masuk kamar itu lagi. Kamar pojok itu yang biasa kamu bersihin, sudah stop, tidak boleh. Ya Endang, nggak boleh. Mendekati pun kamu jangan pernah. Ya Bu. Nah, jadi mulai hari itu si Endang nggak boleh masuk kamar pojok yang khusus tadi barang-barang yang dari Gunung Kawi. Terus esok harinya biasa bersih-bersih, ngasih makan anjing pudel dan ngasih nyuapin anaknya Bu Iren yang masih TK. Terus biasa setiap hari selalu diajak ke rumah makan. Selalu itu Mang pergi ke rumah makan, si Endang melihat Bu Iren itu menaburkan bubuk semacam rempah-rempah. Kalau menurut Endang mah semacam rempah-rempah itu. Di kuah sop itu. Kuah sop. Terus ada juga bentuk air dan minyak itu ya, dicampur ke air, ke ember. Nah, terus disiram itu Mang ke pintu-pintu masuk itu. Disiramin. Disiram, ada yang dicipratin. Tuh, itu yang Endang lihat. Setiap hari, setiap Endang dibawa ke rumah makan, selalu Bu Iren melakukan itu. Terhitung dari 3 hari Mang si Endang itu kaget karena apa? Karena pembelinya itu banyak Mang Termasuknya instan juga ya? Instan itu cepat, hitungan hari itu cepat itu. Itu sampai pembelinya itu ngantri. Dan itu Endang itu melihat itu nggak 1 hari, setiap hari karena Endang memang selalu bawa anaknya yang TK itu ke rumah makan itu. Suatu ketika Bang si Endang tuh cerita ke orang tuanya tuh. Orang tuanya dan saya juga dengar itu si Endang pernah melihat di dapur rumah makan dia karena cari minuman tuh, mau minum tuh dia ke dapur rumah makan ini Mang Nah, itu di situ ada gumpalan-gumpalan asap itu tuh Mang Asap itu ngeliling ini nih
sop daging babi itu. Seperti ini asapnya. Betul seperti ini. Percis seperti ini. Tuh. Tapi ini bukan dari Gunung Kawi kan, Mang Ini dari Gunung Batu ini. Oh, Gunung Batu. Gunung Batu Bandung. Ya. Nah, itu. Jadi kayak begini, percis banget itu. Nah, tapi si Endang nggak cuma ngelihat kaget itu aja tuh. Mungkin supaya dipanasin, pikirnya begitu, Mang Tapi dia penasaran, si Endang itu melihat tuh, Mang melihat itu di sisi sopnya itu tuh ada bubuk-bubuk dan ada hiyo di pojok itu. Hiyo yang Gunung Kawi, karena Endang tahu yang Endang yang bawa masuk ke nyimpan di kamar pojok itu. Nah, baru Endang mulai nih, Mang mulai bertanya-tanya dalam pikirannya itu tuh. Bosnya Pak Erik dan Bu Iren itu datang ke Indonesia terus ke Gunung Kawi gitu. Dia bertanya, Gunung Kawi dia pernah dengar untuk pesugihan. Nah, terus si Endang nelpon orang tuanya nanya tentang Gunung Kawi. Emang kenapa Endang gitu? Itu bos saya nih, bos Endang itu Bu Iren dan Pak Erik pergi ke Indonesia terus ke Gunung Kawi. Pulang-pulang bawa hiyo dan semacam rempah-rempah. Ya Allah, itu pesugihan Endang, hati-hati Endang. Itu ada tumbalnya. Pasti ada tumbalnya, itu kata ibunya. Nah, Endang mulai takut. Itu Mang mulai takut. Tapi karena karena kontrak belum habis, ya masih Endang kuat-kuatin lah. Di malam hari itu Mang itu cerita Endang nih, Mang dia turun di rumahnya, di rumah Pak Erik sama Bu Iren tuh. Turun ke bawah, kan dia tinggal di atas, di lantai 2. Turun ke bawah ke dapur mau minum. Itu tiba-tiba ada anjing hitam lari-lari, Mang lari-lari dan matanya merah. Si Endang kaget, kok ada anjing, bukan anjing peliharaan Bu Iren, yang 2 anjing pudel itu. Endang langsung bawa sapu. Mang takut ada anjing liar masuk, dikejar itu anjing itu, Mang kejar, hampir dipentung itu, hampir dipukul lah, tapi anjingnya lari cepat itu. Nah, terus lari menuju ke kamar pojok. Kamar pojok itu kan pintunya terkunci pada waktu itu, tertutup ya, tembus. Jadi si anjing hitam itu tembus. Si Endang ketakutan langsung lari ke atas, langsung ke kamarnya. Besoknya si Endang nanya ke Bu Iren, Bu Iren, tadi malam saya melihat ada anjing hitam lari-lari masuk ke rumah, terus lari-lari, terus saya kejar, terus masuk ke kamar pojok, Bu, tembus, Bu. Ibu Iren malah marah. Kamu itu tuh jangan mukul, sudah diamkan saja. Udah gak apa-apa itu anjing itu. Sudah. Kamu jangan pukul, awas ya, jangan berani-berani mukul ya. Endang itu penasaran, kok anjing liar kok gak boleh dipukul. Tuh mulai nih, Endang mulai selalu bertanya-tanya terus dalam hati, dalam pikiran tuh. Selalu itu, Mang ini ada apa lagi. Di malam berikutnya itu Mang sama kalau Endang itu kalau haus itu ke bawah, Mang bawah, karena ada kulkas, suka minum dingin tuh, suka air dingin, jadi selalu ke bawah, kulkasnya ada di bawah minum. Nah, itu si Endang itu ngedengar suara anak-anak ketawa-ketawa, ngobrol. Nah, si Endang cari-cari di mana itu suara itu. Tahu-taunya ada di kamar pojok itu, Mang sambil nguping begitu tuh, Mang si Endangnya gitu. Kok ada anak-anak? Apa anak-anaknya Bu Iren? Nah, kok ada di sini anak-anak tuh? Dibukalah pintu. Itu kebetulan pintu tuh nggak terkunci tuh, Mang Dibuka pintu, itu si Endangnya itu tuh ngejerit tuh, Mang Jadi kadang ngeliat 3 anak kecil ya, kecil-kecil. Terus bertaring tuh, Bang bertaring ya. Terus ngejilat-jilat air itu.
ngejalan air, jalan terus ecesnya tuh ngeces itu, liurnya tuh ke bawah. Nah, dan dia lihat juga di pojoknya itu anjing hitam tadi, anjing hitam yang kemarin dia lihat itu ada di situ. Terus lagi ada lagi yang si Endang lihat, ada yang apa namanya tuh muter-muter itu, bentuknya bentuk asap hitam tapi memanjang, persis kayak ular gitu tuh, tapi muter-muter aja gitu, muter gitu. Itu si Endang ketakutan dan menjerit. Langsung lari itu, tapi sambil ketakutan kan nyenggol kursi itu, nyenggol kursi sampai Bu Irenya bangun. Endang, kenapa Endang? Itu Bu, itu di kamar Bu. Kenapa di kamar itu? Kamar mana? Kamar pojok Bu. Ada apa? Gitu. Emang kamu ngelihat? Kamu ke situ kan bisa dilarang itu. Itu Bu, ada makhluk Bu. Diam kamu, diam. Sudah jangan cerita. Awas kamu. Nah disitulah Mang mulai besok-besoknya itu si Endang mulai sakit. Ya. Terus saya nelpon orang tuanya. Hari keberapa itu ya? Atau minggu keberapa? Itu minggu ketiga jatuhnya Mang Minggu ketiga. Mulai sakit itu minggu ketiga ya. Minggu ketiga mulai sakit. Tapi sembuh Mang sembuh. Sakit lagi. Jadi sakit sembuh. Itu yang dialami sama Endang. Di bulan ke-10 si Endang ada di rumah bosnya, itu mulai sakit parah si Endang itu tuh. Mulai kadang muntah, lemas kayak apa namanya itu, kayak ditindiin gitu. Itu cerita Endang ke orang tuanya. Nah, terus ibunya nangis, Endang pulang, cepat pulang itu tumbal, kamu pasti ditumbalin itu. Nah, kata Endangnya, itu gimana Bu, kontrakannya belum selesai. Perjanjian belum selesai di PT-nya, gimana mau pulang? Udah pulang pamit. Nah si Endang pamit ke Bu Iren sama Pak Erik, nah, tapi nggak boleh sama Bu Iren sama Pak Erik karena memang belum waktunya kontrak kerjanya tuh lambat parah. Nah terus Bu Iren sama Pak Eriknya ngobrol berdua itu. Nah, ngobrol pelan-pelan tapi si Endang tuh walaupun sakit masih bisa ngedengar itu. Sudah pulangkan saja daripada mati di sini. Itu bahasanya, itu yang Endang dengar itu. Kalau bahasa Indonesia begitu. Akhirnya dipulangkan Mang si Endang itu. Pulang. Tapi nggak ada pembicaraan tentang tumbal ya? Nggak ada bicara nggak itu. nggak ada pembicaraan. Nah, cuma bahasa itu aja. Daripada mati di sini, pulangkan saja. Besok-besoknya itu dipulangkan ke Indonesia, diantar sama Bu Iren gitu kan, yang di Papah itu diantar. Nah, terus dijemput sama orang tuanya Endang, dibawalah ke Kuningan. Terus saya dipanggil tuh Mang sama Ahmad itu, Mas Puri yuk kita ke Kuningan, adik saya udah datang, udah pulang lah. Belum setahun kok udah pulang, itu sakit dipulangkan sama bosnya. Yuk kita tengok, lagi sakit katanya. Di Kuningan saya datang sama Ahmad ya, kan sakit itu si Endang itu. Tapi sakit masih kelihatan kayak wajar itu Mang sakitnya itu. Biasa gitu, tapi walaupun sakit ya, tapi kelihatan wajar lah. Saya nginep di Kuningan di 2 hari Mang nginep di Kuningan 2 hari, si Endang banyak cerita. Makanya saya tahu cerita perjalanan Endang di Taiwan. Saya pulang ke Cirebon. Nah, saya biasa jualan warung kopi sama istri. Terhitung dari 3 minggu kemudian tuh Mang itu sakitnya tuh berubah Mang si Endang itu yang tadinya apa namanya kaki kan normal, tiba-tiba kaki yang kanan itu tuh nekuk itu Mang angkat ke atas itu tuh enggak, dan nggak bisa diselonjorkan lagi, nggak bisa diluruskan lagi. Nah, sama ibunya sama bapaknya dilurusin, angkat lagi gini.
dilurusin, angkat lagi. Nah itu mulai ada keanehan di situ. Mulai itu 3 minggu setelah saya pulang dari Kuningan, kejadiannya itu. Yang tadinya si Endang itu bisa bicara, nggak bisa bicara Mang nggak bisa bicara. Jadi kalau mau ngomong tuh, begitu aja Mang Terus semakin hari semakin berubah. Yang namanya kulit sampai ke mata itu Mang kuning semua Mang warnanya kuning. Sangka orang tuanya itu penyakit kuning. Diajak ke dokter, di ronsen, di scan, nggak ada penyakitnya kata dokter. Itu kan aneh. Padahal kulitnya sudah menguning, matanya sudah menguning, masa nggak ada penyakitnya? Nggak logis gitu Mang nggak masuk akal gitu. Kok dinyatakan nggak ada penyakit? Saya dipanggil biasa si Ahmad manggil lewat telepon, ke rumah yuk katanya. Itu kita ke Kuningan katanya. Apalagi nih, itu sakit tambah parah kata si Ahmad itu. Ya udah saya izin sama istri pergi ke Kuningan. Si Ahmadnya pulang ke Kuningan sama saya Mang Dan di situ yang saya lihat itu matanya si Endang itu melotot terus. Terus kalau minum itu Mang minum tuh ngejilat persis kayak menjilat anjing itu, kayak anjing menjilat itu, gitu-gitu aja. Dan nggak pernah makan Mang hitungan hari, minggu nggak pernah makan. Itu si Endang itu. Logika nggak mungkin ya, pasti makan manusia itu tuh. Nah ini nggak pernah makan dan sudah beberapa paranormal sudah didatangkan dan nggak sembuh tuh Mang Nah, pas saya datang situ kebetulan ada paranormal Kisuma namanya itu ada di situ Mang Pas saya datang situ Kisuma pun ada datang tuh. Panggilan itu entah berapa paranormal yang keberapa itu saya nggak paham itu Mang nggak banyak nasi karena udah banyak nih. Ya ini Kisuma datang lagi. Datang kata Kisuma, saya coba ya. Bapak ibunya kan nangis-nangis terus. Tolong Kisuma, tolong. Berapapun maharnya. Berapa maharnya? Yang penting anak saya sembuh. Jangan bicara mahar. Yang penting saya bisa menyembuhkan. Itu kata Kisuma. Si Endang dideketin. Itu Endang tuh langsung langsung gerong-gerong gitu, gerong-gerong. Itu tangan kaki itu nggak bisa gerak Mang nggak bisa gerak itu. Jadi berbaring terus tapi bisa gerong-gerong itu, gitu aja gitu. Nah itu Kisumanya sudah macam mantra kamar kami itu sampai bergetar itu Kisuma itu saya lihat tuh bergetar. Tapi saya berpikir ini bergetar apa memang benar ilmunya atau memang pura-pura ya, maaf ya itu Mang biasa kan kadang yang ada yang action gitu ya gitu. Nah terus si Kisuma akhirnya tuh nyebut mantranya. Kamu kan yang mau ngelawan saya hadapin kamu pakai kulhu sungsang. Dia nyebut ilmu kulhu sungsang, ajian kulhu sungsang. Dia baca mantra ajian kulhu sungsang, terus nyebut kulhu sungsang gitu. Itu ketika dia nyebut kulhu sungsang, tangannya begini itu Mang ke Endang, terpental itu ke pintu, gula gitu. Tapi nggak luka pental aja itu. Terus bangun, dia pakai lagi. Hadapin makhluk yang ada di situ pakai kulhu geni. Yang tadi kulhu sungsang, sekarang pakai ajian kulhu geni. Saya harus pakai kulhu geni. Oh pasti kebakar. Kamu pasti kebakar. Kata si Kisuma. Bacalah mantra kulhu geni itu. Yang mental juga. Mental lagi tuh Mang Saya ngelihat itu dia mental. Kepalanya kejedot kebentur pintu. Nah disitulah Kisuma itu terpental dan muntah. Saya kan nonton itu Mang Saya berpikir kok ajian yang saya pernah dengar itu ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni itu hebat.
bisa ngebakar jin, setan, bahkan siluman pun kalah itu. Sama 2 ajian itu, ajian Kulu Sungsang dan ajian Kulu Geni. Tapi kenapa Ki Suma kalah? Pasti orangnya, bukan ilmunya. Kalau ilmunya hebat, Kulu Sungsang, Kulu Geni itu, cuma orangnya itu belum mapan, lalakonnya itu belum kuat, belum hebat, makanya kalah. Itu saya berpikir itu. Nah terus Ki Suma setelah itu, Ki Suma minta maaf ke ibu dan bapaknya Endang. Saya nggak kuat melawan penguasa Gunung Kawi. Hah? Memangnya itu penguasa Gunung Kawi itu? Kata si ibunya. Yang ada di anak saya, yang ada di tubuh anak saya. Iya, itu penguasa Gunung Kawi. Itu penguasa Gunung Kawi. Saya nggak kuat. Saya undur diri daripada saya mati, kata Ki Suma. Tapi si ibunya nangis, tolong Ki Suma, tolong. Ayo berapapun harganya, berapapun maharnya, tolong Ki Suma. Tapi tetap Ki Suma nggak mau. Ki Suma pamit, minta maaf, terus pulang. Itu ibunya nangis terus. Bahkan saking nangisnya itu ada kemarahan tuh Mang Ada kemarahan, mengutuk-ngutuk bosnya itu, bosnya Endang. Dasar katanya, dasar Erik, dasar Iren katanya, ngejahatin anak saya. Nah itu, kalian gak bakalan bahagia, kalian pasti mati, kalian lebih sengsara dari anak saya. Itu saking marahnya, itu ibunya bilang itu. Nah, terus dia sabarin sama bapaknya itu, sama suaminya, sama bapaknya Endang ya. Nah terus rembukan itu, kata si Ahmad, ini aja Bu, saya pernah dengar ada orang hebat itu tinggalnya di kaki Gunung Ciremai, itu namanya Haji Arya. Dia udah panggil, ya mudah-mudahan beliau ada di situ ya Pak Bu. Sudah, nah si Ahmad manggil lah Haji Arya, datang ke rumahnya Haji Arya, dan kebetulan Haji Aryanya ada. Haji Arya datang tuh, kan diundang ya untuk ngobatin, untuk meruqyah. Pas berhadapan dengan Endang, Haji Arya sempat kaget itu. Saya ngeliat ekspresinya itu, ekspresi wajahnya itu tuh berubah. Yang tadinya senyum ramah, tiba-tiba wajah ekspresinya itu agak tegang gitu. Nah, mendekati Endang ngeraung-raung. Itu si Haji Arya itu sebelum bicara itu juga memang meram dulu tuh, matanya meram, baru buka itu, baru bicara itu. Si Bahluk itu bisa ngobrol. Yang tadinya Endang itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara tuh tiba-tiba bisa bicara, tapi bukan suara Endang. Nah, suara orang tua, laki-laki tua, kayak kakek gitu. Saya penguasa Gunung Kawi. Ya, betul apa yang dikatakan Ki Suma itu, penguasa Gunung Kawi. Tapi dia nyebut lagi, dia nggak bersalah, nggak berdosa. Kenapa? Kenapa harus disakitin? Ini tubuh ini yang saya masuk ini sudah ada dalam target, sudah ada dalam waktu untuk penumbalan. Sukmanya sudah di penjara di Gunung Kawi saya, itu kata makhluknya. Itu si ibu sama bapaknya yang dengar itu menjerit, nangis, ya Allah itu, nangis emang karena makhluknya itu ngomong sukmanya itu, rohnya itu sudah ada di Gunung Kawi. Tuh. Itu yang bicara itu makhluk itu Mang bukan Haji Aryanya. Gitu. Haji Arya masih tetap tenang walaupun tegang itu ya. Tuh. Kembalikan roh Endang, roh anak ini, roh tubuh yang kamu masukin, kembalikan. Ini harus jadi tumbal. Haji Aryanya merem, matanya merem lagi, terus kebuka lagi. Buka, saya lapar, saya minta 3 tusuk sate ati babi. Kata Haji Arya, kalau terpenuhi, apakah kamu mau keluar dari tubuh ini? Dari tubuh Endang? Dari tubuh yang kamu rasukin? Ya, saya keluar. Berjanji, saya janji. Itu kata makhluknya. Dialog antara makhluk dan Haji Arya itu. Saya dengar tuh Mang karena saya dampingin. Terus Haji Arya mendekati kedua orang tuanya Endang dan ngobrol. Gimana? Itu syarat itu. Ya sudah kata ibunya, beli aja, beli.
Sate hati babi di mana beli? Pokoknya beli berapapun harganya beli. Cari di pasar Kuningan, seluruh pasar Kuningan, sampai ke Cilimus apa, nggak ada yang jualan tuh Mang E. Kondisi itu malam atau siang? Sore itu. Sore. Dari sore itu cari daging babi nggak ketemu. Ya kalau ketemu kan mungkin pesannya kalau memang sudah tutup gitu. Tapi memang nggak ada yang jualan itu. Nah, terus kata bapaknya kemana lagi ya tuh, nyarinya tuh susah, daging babi itu hati babi, pokoknya yang jualan babi itu mana itu. Si Ahmad itu ngomong ke bapaknya, Pak udah di kota Cirebon aja, ada kok satu pasar itu yang jualan tapi di pojok gitu. Ada, ya sudah berangkat ke sana, ya kan udah tutup. Ya udah besok beli balik lagi. Ya udah, itu kan sore itu kan, tuh Bang pasti tutup ya. Nah besoknya saya berangkat sama Ahmad ya. Ahmad kan minta antar saya ke pasar di kota Cirebon. Sudah nyampe ke situ beli hati, tapi langsung ditusuk gitu Bang hati babi itu. Itu satu tusuknya itu pada waktu itu dihargain 100.000. Jadi 3 tusuk ya 300.000. Dibelilah. Mahal banget. Ya mahal karena memang untuk syaratan itu yang penjualnya itu paham ini untuk syarat itu. Kalau belinya bukan ditusuk ya mungkin murah itu Mang Ya padahal belinya ya gelondongan aja dulu ya. Nggak apa namanya? Nggak jual. Iya nggak mau sih Ahmadnya tuh mau langsung ditusuk. Itu jadi ketahuan kalau itu untuk syarat itu Mang Jadi langsung balik ke Kuningan bawa 3 tusuk sate hati babi itu. Nah Haji Arya diundang, dipanggil lagi itu, datang. Nah, gimana? Sudah ada sate hati babinya? Sudah ada Pak Haji itu. Nah, ya udah diambil sama Pak Haji Arya itu satenya. Nah, terus mendekati Endang. Nah pas sudah dekat biasa itu Mang Pak Haji Arya tuh merem dulu mukanya matanya tuh merem sambil membaca itu merem, terus buka lagi, baru dialog gitu. Jadi ilmunya tuh harus merem dulu itu mungkin ilmu komunikasi ke makhluknya. Pas buka baru ajarnya bilang, wahai raja di raja naga Gunung Kawi, saya sudah bawa 3 tusuk sate hati babi, terimalah dan makanlah, terus keluar dari tubuh ini. Itu makhluknya itu menjawab, saya lapar kan. Langsung diambil itu yang namanya tangan si Endang, tangan Endang sama kaki Endang kan nggak bisa bergerak Mang tapi di saat ada sate tangan tuh bergerak, bisa bergerak itu. Ambil 2 tangan tuh kan 3 tusuk itu ambil. Nah itu langsung dimakan Mang Mentah ya? Masih mentah. Dan yang saya aneh itu Mang saya lihat itu kalau makan, walaupun makan begini Mang nah kan dikunyah itu. Tapi ini nggak dikunyah Mang habis kayak ketelan bumi gitu. Kamu sudah makan 3 tusuk sate hati babi, keluar sekarang. Karena itu sudah janji kamu, keluar. Apa yang terjadi Mang Bukan keluar Mang Padahal saya sudah mengingatkan ke Ahmad waktu beli sate itu, beli sate hati babi di Cirebon. Mad, yang saya tahu itu yang namanya setan itu suka ingkar janji, suka ngelanggar janji, jangan dipercaya. Tapi kata Ahmadnya ya sudah ikutin aja dulu lah. Saya terngiang itu ucapan saya ke Ahmad itu. Nyata tuh Mang ingkar janji itu makhluk itu. Setan itu ingkar janji. Malah ketawa hahaha aneh. Saya nggak mau keluar. Ayo kalau berani tarung sama saya. Kamu kenapa ngelanggar janji? Itu sudah janji kamu. Kamu sekarang ngajak perangan. Saya kalau nggak ngelihat tubuh yang kamu rasukin, saya perangi kamu itu.
Kalau kamu berani, kamu keluar dari tubuh itu, kita perang. Ayo, saya sama kamu perang. Kamu jangan ada di tubuh si Endang ini, si tubuh yang kamu rasukin ini. Keluar. Sehebat apa kamu? Gitu. Tapi si Mahalu itu ketawa. Oh, sekarang aja perang. Gitu. Kenapa harus saya keluar? Nah, tapi si Haji Arya nggak berani itu Mang karena Haji Arya, kalau Haji Arya memaksakan diri akan terjadi sesuatu di tubuh Endangnya itu. Terus Haji Arya bilang, ya sudah katanya, supaya kamu keluar tuh gimana lagi? Akhirnya minta syarat lagi tuh. Tapi kamu benar-benar keluar. Ya, syaratnya apa tuh Mang Dia bilang, setannya bilang bahwasanya emas yang dapat dari hasil kerja di Taiwan itu dibuang Mang Itu udah berapa tahun kerja di Taiwan. Hasil itu kan untuk beli emas, selalu beli emas, kalung, gelang, cincin. Itu si Endang itu hemat itu Mang selalu ngumpulin tapi dalam bentuk emas. Itu kisaran emas itu ada 50 gram. Itu si penguasa Gunung Kawi, makhluk yang ada di tubuh Endang itu minta supaya emas yang punya Endang hasil kerja dari Taiwan itu dibuang di sungai yang mengalir, yang deras dan dalam. Haji Aryanya sempat diam dan mendekati kedua orang tuanya, ngobrol itu Mang itu gimana syaratnya emas yang punya Endang, Neng Endang dibuang. Si ibunya bilang gini Mang kalau memang itu sembuh apa buang kata ibunya. Kata bapaknya, ya sudah, buang aja Pak Haji, nggak apa-apa Pak Haji, ikhlas Pak Haji, yang penting anak saya selamat Pak Haji, selamat, sehat. Kasihan anak saya, apalagi rohnya ada di Gunung Kawi, itu pengakuan setan itu kata si bapaknya itu Mang Terus bapaknya nyuruh si Ahmad untuk ngebuang emas. Saya yang denger aja tuh Mang ngerasa apa ya, kok hasil kerja Endang ya, hasil kerja keringat Endang di Taiwan kok malah dibuang itu. Ini gimana nih? Apa nggak kasihan? Situ mau ngomong gitu Mang cuma kan keadaannya sedang lagi tegang begitu. Nggak pas lah saya ngomong itu Mang Saya diam aja, saya hanya dengerin aja. Cuma ya bertanya-tanya di dalam pikiran saya itu, kok bisa-bisanya itu tuh, kasihan Endang. Tapi ya sudah, akhirnya bapaknya si Ahmad dan saya disuruh ikut nemenin untuk ngebuang emas di sungai. Di Kuningan banyak sungai yang deras itu. Balik ke rumah, nah Pak Haji Arya bilang udah, sudah semua Pak dibuang, sudah gitu. Deketin Endang lagi, merem lagi matanya, terus buka lagi. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, emas dibuang, sudah dibuang. Sekarang keluar. Jangan ingkar janji lagi, jangan melanggar janji lagi. Keluar kamu. Keluar. Dan keluar itu si Endang itu matanya kedip-kedip tuh yang tadi melotot tuh. Alhamdulillah itu kata ibunya itu. Alhamdulillah Endang kembali. Tapi waktu saya ngelihat itu, saya udah berpikir Mang ini tipuan lagi nih, makhluk ini nih, pasti tipuan ini. Tapi saya lagi-lagi nggak berani bicara itu tuh. Hanya hanya naluri dan insting saya aja yang saya bilang begitu tuh. Ini pasti tipuan lagi. Nah, Haji Arya akhirnya pulang, minta pamit. Pas pulang nggak lama tuh Mang masuk lagi Mang masuk lagi. Matanya melotot lagi, gerung-gerung lagi itu. Nangis lagi si ibunya, bapaknya. Wah, heboh. Tolong gimana? Panggil lagi Haji Arya gitu. Nah, pas Haji Arya dipanggil lagi.
Ternyata Endang di situ menutup mata, benar-benar menutup mata, meninggal dunia itu. Jadi Pak Haji Arya datang itu sudah mati itu. Nah itu masih ibunya, bapaknya nangis, amatnya nangis. Ya saya sebagai kerabat jauh juga sempat berkaca-kaca itu sempat sedih itu. Bagaimanapun juga Endang juga anak yang baik orangnya cantik, kulitnya bagus putih, sopan, santun, dan suka ngasih itu royal itu orangnya itu, nggak pelit itu. Pas meninggal ya saya sedih juga itu. Ini anak yang baik kok meninggal itu dan jadi korban tumbal itu. Nangis itu. Terus Haji Aryanya ya udah Mbak Bu katanya kita ikhlaskan saja itu. Endang sudah meninggal. Itulah setan itu banyak tipuan. Jangankan kita, jangankan saya, itu kata Haji Arya ke orang tuanya tuh. Orang Nabi Adam pun ditipu, dibohongin. Nabi-nabi juga banyak yang dibohongin. Tuh, apalagi saya ikut berduka cita ya itu tuh. Sabar ya Bu Pak itu tuh. Terus Haji Aryanya pulang. Saya nemenin masih di situ masih tinggal di Kuningan. Sampai dimandiin, sampai dikafanin dan disolatin setelah dimakamkan. Dan saya juga ngikutin tahlil. Saya sudah pamit juga ya, izin sama istri itu nggak pulang dulu, ngikutin tahlil dulu itu sampai 7 hari udah tahlil, dah tuh saya pamit itu. Ini ibunya nggak komplain, nggak marah ke siapa tadi namanya? Ke Iren. Bosnya, ke bos si Bu Iren sama Pak Erik gitu. Enggak, cuma marah-marah ngutuk-ngutuk aja itu. Nggak ada marah-marah lagi. Nggak ada marah-marah, nggak. Udah ikhlas gitu. Nggak, tetap masih marah ke Bu Iren, ke Pak Erik masih marah, ke bosnya itu masih ngutuk masih. Gitu. Tapi nggak didatengin ya? Nggak didatengin, nggak, karena ngerasa itu kan orang kaya itu. Sedangkan mereka ini orang biasa gitu tuh, nggak berani lah. Ke PT aja tuh nggak berani. Nah, terus apa yang mau dipertanggungjawabkan? Berarti diikhlaskan aja gitu ya? Ya diikhlaskan aja. Ya mau pertanggungjawabkan gimana itu kan gaib ya. Orang di kedokteran aja nggak ada bukti, tidak ada ya? Penyakitnya itu, nggak ada bukti gitu Iya. Sebenarnya Iren dan Erik ini udah tahu ya itu dijadikan tumbal tuh? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Tapi kenapa dipulangkan ke Indonesia ya? Supaya kematian itu jangan nggak ada repot di Taiwan. gitu. Iya, kalau kematian di Taiwan itu di rumahnya itu kan bisa jadi permasalahan itu Ada kabar terakhir nggak Iren dan Erik? Nggak ada kabar terakhir. Masih apa namanya, hidup atau masih kaya? Lost contact, udah putus komunikasi, putus kabar. Yang terakhir itu cerita Endang itu ya duitnya banyak itu, bertumpuk-tumpuk itu. Itu terakhir. Makmur gitu ya. Makmur. Tapi nggak tahu kondisi sekarang ya? Nggak tahu kondisi sekarang. Itu kan tahun 2016. 2016 ya. Sampai saat ini nggak ada yang tahu itu. Oke. Dari kisah ini apa pesan untuk penonton MM kira-kira? Kalau pesan saya nih, kalau bisa itu, kalau mau jadi TKW itu lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu majikannya, negaranya itu pesan saya, hati-hati menjadi TKW. Silakan menjadi TKW ya. Tapi lihat-lihat ya. Jangan sembarang negara, jangan ngelihat itu negara itu gajinya besar, jangan. Ingat keselamatan, jangan sampai kita jadi tumbal, jangan sampai jadi tumbal ya, risikonya itu tinggi aja. Ya betul. Oke sobat, itulah pesan dari Mas Puri. Jadi hati-hatilah dalam menerima pekerjaan TKW ya. Betul. Pilih-pilih kotanya, negara. Mas Puri terima kasih. Dan sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Puri. Kita segera ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.